10 masjid dengan arsitektur terunik di Indonesia, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video, guys. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, Uncle mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung, guys. Kepada anda yang sudah subscribe ini channel. Jadi guys, alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang sudah support Uncle React, dan terima kasih kepada anda juga karena tidak putus-putus untuk memberikan dukungan dan juga mengirimkan video-video terbaru kepada Uncle untuk sama-sama kita mempelajari, memahami dan juga mengetahuilah lebih lanjut, terutamanya kepada negara jiran serumpun, yaitu negara Indonesia, guys. Jadi guys, hari ini saya mendapat satu rekomendasi daripada rakan subscribe Uncle, yaitu dengan tajuknya 10 masjid dengan arsitektur terunik di Indonesia, guys. Wow, sangat menakjubkan ya, guys. Jadi apapun, kita akan sama-sama lihat dan nonton apakah yang dikatakan tentang 10 masjid terunik di Indonesia, guys. Dan daripada channel, yaitu channel TV Vlog, guys. So guys, jangan lupa kita dukung channel ini untuk kita kembangkan supaya kita dapat memahami apakah manfaat dan juga kebaikan. Oke guys, jom. Oke guys, kita sama-sama lanjut dan nonton daripada channel TV Vlog, guys. Oke, mantap. Jangan lupa subscribe, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Indonesia dengan tujuan wisata alam atau edukasi mungkin sudah sering teman-teman dengar ya, guys. Oke, guys. Bagaimana jika kita mencoba berjalan-jalan ke masjid-masjid unik yang berada di seluruh wilayah Indonesia? Jalan-jalan, guys. Sebagai tempat beribadah umat muslim, tentu kita semua belum pernah mengunjungi atau mengetahui sama sekali tentang masjid-masjid paling unik di Indonesia ini. Baik. Keren banget loh guys, arsitektur bangunan masjid-masjid ini. Pasti buat teman-teman semua tertarik untuk segera mengunjunginya. Wow. Pengen tahu seperti apa bangunan masjid yang unik ini? Oke. Yuk langsung tonton videonya ya guys. Baik. Yang pertama ada Masjid An-Nurumi. Jika Masjid kamu dari An-Nurumi. Jogja tujuan ke Solo atau sebaliknya, pasti akan melewati Masjid An-Nurumi. Masjid unik ini memiliki bentuk kubah yang menyerupai ikon kota Wow, dia punya kubah ya, guys. Moskow. Terletak di pinggir jalan, masjid ini tampak mencolok dengan ciri khas kubahnya yang berwarna-warni seperti lollipop dan bergaya arsitektur Rusia. Masjid An-Nurumi ini berada di Jalan Solo, Candisari, Kalasan, Yogyakarta. Oh, berada di Yogyakarta, guys. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar untuk menampung banyak jamaah, masjid ini memberikan keteduhan bagi para pengendara untuk singgah istirahat sejenak atau menjalankan ibadah salat sebelum melanjutkan perjalanan. Wow, mantap guys. Berwarna-warni dia punya color apa ini? Color di masjid di Yogyakarta, guys. Cantik. Unik. Yang kedua ada Masjid Muhammad Cengho. Wow. Saat pertama kali melihat masjid ini, mungkin teman-teman akan mengira kalau itu kelenteng bukan masjid, akibat bentuk dan warnanya yang menyerupai dengan kelenteng. Itu masuk masjid Kelenteng itu apa, guys? Kelenteng. Cengho mirip pagoda, dan terdapat relief naga dengan lafaz Allah di puncaknya. Masjid ini dibuat untuk menghormati dan mengenang Laksamana asal Cina yang beragama Islam, yaitu Laksamana Cengho, atau biasa disebut Sang Kokong. Laksamana Cengho, guys. Sempena menghormati Laksamana Cengho. Oke. Dan sangat unik lah dia punya cara desain, keunikan dia tuh. Tidak seperti masjid, tetapi itu adalah masjid secara hakikatnya. Beliau merupakan seorang laksamana yang juga ikut menyebarkan agama Islam di Indonesia pada masa kerajaan Majapahit pada tahun 1410 sampai tahun 1416.
Untuk mengenang jasa Laksamana Cheng Ho, warga Tionghoa Muslim membangun masjid arsitektur Tionghoa ini, yang akhirnya diresmikan pada tanggal 13 Oktober tahun 2002. Oh, Masjid yang berdiri di tanah seluas 21 kali 11 meter ini, memiliki bangunan utama seluas 11 kali 9 meter, dan Oke. dapat menampung kurang lebih 200 jamaah. Benar-benar perpaduan arsitektur yang sangat sempurna, dengan memadukan dua kebudayaan berbeda, antara Arab dan budaya asli Tionghoa. Yang ketiga ada Masjid 99 Kubah Makassar, berdiri tak jauh dari Masjid 99 Kubah Makassar, guys. Wow, unik kan nama dia? Pantai Losari. Masjid 99 kubah ini, dengan aneka kubahnya nan berwarna cerah dan menakjubkan, teramat mencuri perhatian, menjelma menjadi ikon wisata baru di Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini Unik, guys. Dia punya kubah pun banyak. Mungkin ini yang dikatakan 99, guys, kubah masjid. Oke. sanggup menampung sekitar 10.000 orang. Dibutuhkan dana sekitar 176 miliar rupiah untuk membangun masjid ini. 10.000, guys. Yang diarsiteki oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Masjid 99 kubah ini dibangun di atas lahan reklamasi Pantai Losari. Bangunannya yang besar, jadi pemandangan baru nan menakjubkan. Siapa yang pernah pergi sini, guys? Kalau siapa yang pernah pergi sini, tolong ceritakan pengalaman Anda, guys. Alright? Puluhan kubah kecil mengitari kubah utama dengan diameter paling besar yang berpusat di tengah bangunan masjid. Saat malam menyergap, aneka warna tersebut kian hidup, tatkala lampu sorot ditembakkan tepat ke arah kubah-kubahnya nan menawan. Wah. Para pengunjung juga akan dimanjakan dengan atraksi air mancur, yang terletak di depan masjid, dan akan muncul selama 30 menit selepas maghrib. Keren. Amazing, guys. Super power. Yang keempat ada Masjid Kapal Semarang. Hah? Selain Masjid Agung Semarang, ternyata ada satu masjid dengan arsitektur Masjid Safinatun Najah. unik berbentuk kapal. Iya. Masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Kapal Bahtera Nabi Nuh. Oh. Masjid ini terletak tak jauh dari pusat kota Semarang, tepatnya di Kota Jalan Semarang. Kiai Padat RT 5 RW 5, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Masjid yang dibangun pada tahun 2015 ini sebenarnya bernama Masjid Safinatun Najah, yang Oh. sempat viral di media sosial setelah diunggah oleh netizen. Oh. Pengunjung yang datang akan takjub dengan keindahan masjid kapal ini. Tidak hanya itu, suasana sekitar masjid dikelilingi pemandangan yang indah, dengan hijaunya hamparan sawah dan area hutan yang menciptakan hawa sejuk. Masjid ini terdiri dari 4 tingkatan. Bangunan tingkat pertama sebagai ruang pertemuan, bangunan tingkat kedua dan ketiga sebagai tempat ibadah, serta bangunan tingkat keempat sebagai tempat wisata untuk melihat pemandangan alam dari ketinggian. Masjid ini, guys, dia ada sampai tingkat yang keempat, guys. Keempat itu adalah tempat wisata untuk melihat ruangan masjid, dan ia adalah seperti apa yang mereka katakan adalah untuk memperingati bahtera kapal Nabi Nuh. Wow, berada di kota Semarang. Semarang, kah, guys? Memang unik lah. Saya first time saya tengok masjid yang begini rupa seperti kapal, guys. Tapi ya, itulah yang ada di Indonesia, sangat unik, guys. Keren. Lanjut. Kita lanjut. Yang kelima ada Masjid Haji Sunarto. Wow. Masjid ini berbentuk kapal pesiar yang dibangun di atas bukit kampus Politeknik Bumi Akalni Semarang. Kapal dua, guys. Uniknya karena posisinya di atas bukit. Jika dilihat dari kejauhan masjid ini seolah-olah terdampar di atas bukit yang tinggi. Dan Wah. ketika berada di atas masjid ini akan disajikan pemandangan lanskap kota Semarang yang ciamik. Apalagi saat senja tiba, masjid ini akan terlihat sangat eksotis. Masjid itu dinamai dengan Masjid Haji Sunarto, nama warga yang menyumbang donasi terbesar pembangunan tempat ibadah, yang menelan biaya 10,9 miliar rupiah tersebut. Wah. Dibangun dalam rentang waktu 13 bulan, masjid tersebut terdiri dari 4 lantai.
Lantai pertama hingga ketiga digunakan untuk tempat ibadah. Sementara lantai keempat adalah anjungan yang dibuat detail menyerupai kapal asli. Roda kemudi, ruang navigasi, jendela bahkan detail-detail peralatan di kamar radio benar-benar bisa digunakan layaknya kapal sesungguhnya. Wah, ini adalah pemandangan sewaktu malam. Saya melihat keunikan masjidnya guys. Dia semakin lama dia punya kandungan isi ini kan semakin aneh. Bukan aneh lah, aneh yang dalam bentuk kita rasa, tapi bentuk aneh itu apa yang ada pada diri Uncle ialah keunikan tuh. Keunikan dia semakin unik, semakin lama konten nih kan semakin banyak besar dia punya cara keunikan masjid itu dibina di Indonesia. Saya sangat kaget guys, ya, sangat kaget, amazing lah. Menakjubkan. Oke. Yang keenam ada Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat menjadi salah satu tujuan wisata religius terkemuka di Kota Padang. Wah, di Memiliki Kota atap Padang. berbentuk gonjong pada 4 sisinya yang mencerminkan bentuk rumah adat Minang yakni rumah gadang. Ya. Masjid ini berbentuk persegi dengan luas bangunan 4.430 meter persegi. Oh, Masjid Raya terdiri atas 3 lantai dan dapat menampung 15.000 jamaah. wah. Masjid ini resmi pertama kali digunakan pada 2014. Salah satu ciri khas Masjid Raya Sumbar adalah bangunannya tidak memiliki tiang pada bagian tengah ruangan, sehingga jamaah tidak terganggu saat melaksanakan ibadah. Masjid juga dilengkapi fasilitas lain seperti perkantoran Basnas Sumbar, Dewan Masjid Indonesia dan LPTQ serta ruangan serbaguna, yang mampu menampung sekitar 300 orang jika ada seminar. Masjid Raya Sumbar juga memiliki menara yang menjulang dengan ketinggian 85 meter. 85 meter. Menara tersebut hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan Kota Padang dari ketinggian. Wah. Untuk dinding Masjid Raya Sumbar berbentuk ukiran Minang, dengan rongga sehingga sirkulasi udara lancar dan terasa sejuk di dalamnya. Pada bagian depan ruang utama, mihrab mengambil konsep seperti tempat batu Hajar Aswad di Ka'bah, dan dengan kaligrafi Asmaul Husna di plafon depan. Karpet Masjid Raya Sumbar didatangkan langsung dari Turki. Masjid Raya Sumbar dibangun dengan konstruksi ramah gempa, sehingga jika ada bencana gempa dan tsunami, lantai 2 difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara. Mantap sekali guys. Yang ketujuh ada Masjid Askabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi. Masjid pada umumnya berada di atas tanah atau bumi. Tapi, tidak dengan Masjid Askabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi, yang berada di bawah permukaan tanah Tuban, Jawa Timur. Masjid unik ini berada di dalam gua atau bisa disebut perut bumi. Sehingga, tidak memiliki menara yang menjulang tinggi ataupun kubah yang besar megah, yang bisa terlihat dari kejauhan. Ruangan dalam masjid benar-benar khas layaknya gua. Batu-batu stalaktit dan stalagmit menghias ruangan masjid. Mantap guys. Ukiran-ukiran kaligrafi Islami yang biasanya berada di dinding masjid, di sini diukir di dinding gua. Keunikan lainnya yang dimiliki oleh bangunan masjid perut bumi tersebut ialah kubahnya yang sejajar dengan tanah. Tidak seperti masjid pada umumnya yang justru menarik perhatian jamaah dengan kubahnya yang besar dan megah. Menariknya dulu masjid ini adalah kawasan tempat pembuangan sampah, dan barulah diubah oleh Kiai Subcan Mubarok menjadi masjid yang seindah ini. Oh. Karena keunikannya, pada bulan Ramadan tak jarang peziarah lokal dan wisatawan asing datang mengunjungi masjid ini. Masjid dalam gua guys. Hebat. Mantap lah guys. Yang kedelapan ada Masjid Tiban di Malang. Masjid Tiban Malang. Sebenarnya adalah Masjid sebuah Tiban pesantren Malang. yang berada di Turen, Kabupaten Malang. Oh. Yang membuat unik adalah Masjid Tiban dibangun dalam waktu yang singkat, hingga mencapai 11 lantai. Wow. Ada kabar miring bahwa masjid ini dibangun dengan bantuan jin. Karena orang-orang mengira masjid ini ada dengan sendirinya, tanpa ada yang membangun. Tapi sebenarnya masjid ini dibangun oleh santri dan jamaah pesantren. Untuk mencapai ke lantai atas tidak perlu khawatir, karena di masjid ini juga disediakan lift dan ada banyak toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh menarik, yang dikelola para santri Masjid Tiban.
Tidak hanya arsitekturnya yang unik, di masjid ini terdapat Iya, iya. sebuah kolam renang dan dilengkapi perahu yang dikhususkan untuk wisatawan anak. Di dalam komplek pesantren ini juga terdapat beberapa jenis binatang, seperti monyet, kijang, burung, ayam, kelinci dan lain-lain. Bisa digunakan untuk wisata edukasi buat anak-anak. Wah, hebat guys. Saya sangat kaget ya guys, keunikan masjid. Aduh. Yang kesembilan ada Masjid Al-Irsyad di Bandung. Oke. Bangunannya unik, megah, dan kokoh. Masjid yang memiliki arsitektur yang memukau ini langsung menyabet penghargaan bergengsi tingkat dunia. Desain masjid dirancang mirip Ka'bah. Warna Oh. dasarnya abu-abu. Penataan batu bata pada keseluruhan dinding terlihat sangat mengagumkan. Batu bata disusun berbentuk lubang atau celah di antara bata solid. Pembangunan masjid ini diarsiteki oleh Ridwan Kamil. Dia menciptakan desain unik sebuah masjid yang memanfaatkan sinar matahari. Masjid ini tidak memiliki tiang atau pilar di tengah untuk menopang atap, sehingga terasa begitu luas. Hanya Oke. 4 sisi dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang atapnya. Mirip Ka'bah guys. Hebat. Hebat. Wow, Yang ke-10 ada Masjid Al-Jabar di Bandung. Masjid Agung Masjid Al-Jabar. ini akan menjadi masjid yang besar dan megah, dan bakal menjadi tujuan banyak wisatawan. Namanya Masjid Agung Al-Jabar. Adapun nama Al-Jabar dipilih dari salah satu di antara 99 Asmaul Husna yang artinya Maha Gagah, Maha Kuasa. Masjid yang sedang dibangun ini diperkirakan berkapasitas 60.000 jamaah. Masjid ini dibangun di atas danau buatan, sehingga sering disebut juga dengan Masjid Terapung Gede Bage. Masjid ini juga akan dilengkapi beragam fasilitas untuk kegiatan dakwah Islam seperti museum. Masjid ini juga direncanakan akan menjadi pusat kesekretariatan Ormas Islam di Provinsi Jawa Barat, dan Museum Al-Quran. Danau buatan yang dibangun paralel dengan pembangunan masjid juga memiliki fungsi pengendali banjir, sumber air, dan konservasi habitat. Mantap guys. Unik. Oke guys, kita sudah nampak ya keunikan 10 masjid unik yang berada di Indonesia. Jadi bagi Uncle, antara mana yang unik tuh sebenarnya semua unik guys. Memang semua unik, memang sangat kaget, dan Uncle yang melihat dan menonton ini pun memang sangat terkejut dengan menakjubkan dan super power keunikan desainnya, arsiteknya. Memang salut lah dengan orang yang telah membuat desain kepada masjid yang berada di Indonesia guys. Tabik. Uncle ni melihat ni bukanlah orang kata aneh, tapi aneh Uncle tu menjurus kepada kebaikan dan juga positif, disebabkan respon Uncle terhadap cara mereka punya pembinaan, bahan pembinaan dan juga cara desain tu memang sesuatu benda yang kita tidak dijangka. Jangkauan Uncle tu terhadap masjid seperti macam ada kuban, tetapi macam tadi kita nampak ada yang menyerupai seperti kapal, ada yang menyerupai seperti Ka'bah, dan keunikan lepas tu kubahnya tu pun ada 99 kubah. Jadi satu benda yang sangat memberikan kita nampak benda ajaib lah, benda ajaib. Dan kita boleh wisata ke masjid tersebut, dan satu dunia boleh nampak bahawa apa yang kita nampak di Indonesia itu banyak dia punya kebudayaan dia, keunikan dia. Jadi itulah sebab kenapa apabila kita membuat reaction serba sedikit kita akan memahami dan mempelajari lah benda-benda ilmu yang baru. Oke guys, itu saja daripada Uncle, pendapat dan ringkasan. Jikalau ada beberapa perkara yang anda boleh kongsikan, anda turunkan sahaja di ruangan komentar. Oke guys, jangan berhenti mengirimkan video kepada Uncle, jangan berhenti untuk memberikan saranan dan juga rekomendasi, turunkan sahaja di ruangan komentar. So guys, itu sahaja daripada Uncle. Minta maaf kalau ada tutur bicara kata daripada Uncle ataupun terlebih reaction, Uncle mohon maaf. So guys, itu saja daripada Uncle. Thanks for watching. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hidup memang selalu